يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج أطفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عطفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم ولنا المعلى وخائف منا فاعلم من هذا وكن وكني ولنا الخير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخن كم إمام بعده خلفوا منه سادات بداورهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم مثل زين العابدين بدنا علي مثل زين العابدين بدنا علي وبنه الباكي غير والي يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج والإمام صادق الذكر الهافئ والإمام صادق الذكر الهافئ وعلي ذي الأولى اليقين يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك
يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدراجي يا رسول الله أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذكير يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدراجي شبهوا بالأنجم الزهور مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدراجي وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدراجي للنجاة إذا وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى خفت من طوفان كل أذى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله ربي فانفعنا ببركاته ودينا الحسنى بعرمته warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Para habaib, para undangan, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedianya yang ceramah pada malam hari ini akhina Muhammad Jawad, itu yang diboking untuk ceramah malam ini adalah Ustadz Jawad. Karena saya sudah tahun lalu, tapi karena Jawad sudah menguasai lapangan mulai sore, mulai masang mic sampai mimpin Wirdul Kabir, sampai mimpin hadrah. Nah, kalau nanti suruh pidato akan terjadi penguasa tunggal, orde baru. Sekarang reformasi, jadi harus gantian. Alhamdulillah, sambil mendengarkan adzan, panjatan, puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di dalam pertemuan yang sing ada lawan, yang tidak ada lawannya. Kalau bahasa Arabnya masyi kama. Jamaah-jamaah sering ngomong masyi kama. Masyi itu tidak ada, kama yang seperti itu. Makanya ada jamu, namanya jamu masyi kama. Masih kama. Peringatan Maulid ini adalah perkumpulan yang masih kama.
tidak ada lawan. Sehingga Al-Habib Imam Qutbil Madi Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi di dalam Sibdud Durornya mengatakan masyi kama majma'il maulid. Tidak ada pertemuan yang bisa menandingi pertemuan maulid. Apa sebab? Bukan karena apa-apanya, bukan karena hadirinnya, mungkin orkes lebih banyak hadirinnya, bukan karena makanannya, mungkin pesta-pesta akan lebih enak makanannya, bukan karena hiasan dan dekorasinya, karena mungkin bisa membuat yang lebih baik dari ini. Semua ini kita kerjakan sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa maulid ini katanya Habib Ali Habsyi adalah pertemuan yang tidak bisa tertandingi? Karena di dalam pertemuan ini adalah pertemuannya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pertemuan yang luar biasa di dalam rangka untuk memperingati maulidnya orang yang luar biasa. Memang aneh dunia ini lagi. Dunia ini aneh. Ketika kelahiran Nabi Isa atau disebut dengan Natal, kita dipaksa-paksa untuk menghalalkan orang yang mengucapkan selamat Natal. Dipaksa. Jadi ngomong selamat Natal harus halal hukumnya. Ketika kelahiran Nabi Isa, walaupun yang dinatali itu bukan lahirnya Nabi Isa, bukan Isa sebagai utusan Allah. Ketika lahirnya Nabi Isa, kita dipaksa-paksa untuk menghalalkan mengucapkan Natal. Tapi ketika lahirnya Nabi Muhammad, kita dipaksa-paksa untuk mengatakan bid'ah orang yang bermaulid. Kan walik ini. Lahirnya Isa dipaksa suruh boleh, lahirnya Nabi Muhammad dipaksa suruh tidak boleh. Kan repot. Sebagaimana kita sampaikan kemarin di maulid di Masjid Ba'bud, Hubal saja menundukkan kepala atas Nabi Muhammad. Ketika ada manusia yang tidak mau menundukkan kepala dan hormat, dia berarti lebih atas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa ayat-ayat yang mulia di dalam Al-Qur'an. Di antara yang tertulis di hadapan kita, di atas itu firman Allah. Sabar Bu, masih lama, tenang-tenang saja. Di sana ada firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad, la'ala, niscaya di atas. Bukan sama, tapi di atas. Di atas apa? Khuluqin azim. Di atas akhlak yang agung. Ini pujian Allah. Satu huruf saja daripada firman Allah tidak bisa ditandingi dengan ucapan manusia sedunia mulai Nabi Adam sampai kiamat. Omongannya manusia itu direnteng, mulai Nabi Adam itu omongannya manusia ditulis, direnteng terus, digandeng-gandeng, omongannya manusia sampai kiamat. Berapa juta, triliun, miliar, triliun, juta kata dibandingkan dengan wawunya wa innaka sudah tidak bisa menandingi wawunya toh. Karena wawu ini adalah firman Allah, sedangkan yang direnteng-renteng sampai ribuan tahun adalah firman, adalah ucapan manusia. Bima, sehingga apabila akan ditulis kemuliaan Nabi Muhammad, bima tadiku an kitabatihi butunul awrah. Pabrik kertas Basuki Rahmat, pabrik kertas Leces, pabrik kertas manapun saja, percetakan menyatukan kertasnya menjadi satu, kemudian tinta-tinta disatukan untuk menulis kemuliaan Nabi Muhammad. Tapi itu sempit, tidak cukup an kitabatihi untuk menulis itu apa? Butunul, halaman-halaman kertas. Karena apa? Karena yang memuji Allah, memuji Nabi Muhammad adalah Allah. Siapa yang mampu untuk menandingi pujian Allah? Jangan satu ayat, satu huruf saja sudah tidak bisa dibandingkan dengan omongannya manusia sedunia, sehebat dan sekuat dan sepintar apapun.
Allah memuji Nabi Muhammad di antaranya dengan kata-kata khuluqin azim. Azim ini kalau kita artikan Indonesia, Pak, artinya agung, bukan besar. Besar itu masih bisa tertandingi. Besar itu bahasa Arabnya apa? Kabir. Ya. Besar itu bahasa Arabnya kabir. Tapi ini adalah azim. Sesuatu yang luar biasa baru akan sampai pada tingkatan azim. Allah sendiri disifati dengan sifat azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Luar biasa kata-kata azim, dan kata-kata azim ini disandangkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak gampang-gampang Allah akan berfirman dengan kata azim. Ketika sesuatu itu hebat, pakai azim. Atau ketika sesuatu itu memang membahayakan dengan bahaya yang hebat, juga Allah menggunakan kata-kata azim. Ketika Allah bercerita tentang tipu daya, tipu godaan muslihat wanita, wanita yang bisa menjatuhkan derajat manusia, tahta manusia bisa jatuh gara-gara wanita, Allah mensifati tipuan wanita itu dengan kata-kata azim. Inna kaidatunna azim. Inna kaidatunna. Sehingga Sayyidina wa Imamina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam, ketika beliau diminta untuk bercerita tentang siapa sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang datang kepada Sayyidina Ali meminta, karena Sayyidina Ali ini adalah orang yang paling dan paling dan terdekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga putri kesayangan beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bintar Rasul dilamar oleh siapapun saja tidak diserahkan oleh Rasulullah kecuali akan diserahkan kepada Sayyidina Ali. Ketika Nabi mempersaudarakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, dijadikan dalam satu ikatan persaudaraan, Nabi itu sedang ini sama ini dipasangkan gitu, agar supaya menjadi mitra dan partner di dalam beribadah, agar supaya ada partner, ada mitra, bisa kompetisi dalam ibadah. Jadi satu sahabat dengan sahabat yang lain digandeng, sirah ini, sehingga tinggal satu Sayyidina Ali yang belum digandeng oleh Nabi dengan siapa-siapa, sehingga banyak pikiran yang ada dalam benak beliau, kenapa saya kok tidak digandeng, apakah saya tidak pantas untuk gandengan dengan orang-orang. Hal ini ditangkap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Sayyidina Ali ditanya, apa yang menyebabkan kau Ali kelihatan susah? Iya Nabi, engkau sudah menggandeng fulan dengan fulan, fulan dengan fulan, dan sampai saat ini aku belum kau gandeng dengan siapapun saja. Apa karena tidak pantas atau bagaimana? Apa kata Nabi? Enggak. Kenapa kau tidak aku gandeng dengan siapa-siapa? Karena anta akhi fid dunya wal akhirah, sira gandengani sundunya akhirat. Sehingga dengan kedekatan yang seperti itu, orang-orang bermuara kepada Sayyidina Ali untuk mempertanyakan siapakah sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Beliau menjawab, sebelum saya mensifati sosok Nabi Muhammad, saya ingin tanya kepada kamu, wahai orang yang bertanya, sifati dunia kepada saya. Sebelum saya menceritakan sosok Nabi Muhammad, ceritakan dunia, gantian. Sira cerita dunia nangsun, engko isun cerita Nabi Muhammad nangsin. Dunia apa? Ya dunia ceritakan. Di dalam perut bumi 7 lapis ada ini, ada material ini, di lautan itu ada hewan ini, keindahannya seperti ini, di gunung itu ada batu ini, di dalam gunung itu ada belerang dan ada kandungan ini semua ceritakan sama saya. Kalau sudah hatam baru saya akan cerita Nabi Muhammad. Apa katanya orang ini? Ya siapa yang bisa Sayyidina Ali? Sehebat-hebat kemampuan manusia tidak akan mampu untuk menghitung apa yang telah diciptakan Allah di dalam dunia ini. Tidak mampu.
Profesor mungkin menguasai dalam satu bidang, tidak menguasai dalam bidang yang lain. Profesor yang menguasai bidang kelautan, jangan sampai tanya bidang antariksa. Profesor yang menguasai tentang antariksa, jangan sampai tanya tentang biologi ataupun yang lain. Tidak paham. Apa katanya orang ini? Mana saya mampu menceritakan dunia seisinya? Orang sudah dengan kekayaannya yang luar biasa. Apa katanya Sayyidina Ali? Kamu saja menceritakan dunia yang katanya Allah dunia itu kul mata'ud kul inna dunya mata'un kul mata'ud dunya qalil. Nah, apa kata Sayyidina Ali? Kamu bercerita dunia yang katanya Allah dunia itu mata'un qalil, sesuatu yang sedikit. Bagaimanakah aku bisa bercerita Nabi Muhammad yang katanya Allah azim? Kau cerita dunia yang katanya Allah qalil saja sudah kerepotan. Bagaimana saya mau cerita Muhammad yang katanya Allah azim? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pindah ke garis yang berikutnya. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu inna sirati idha ma zallatil qadam. Anta, engkau Nabi Muhammad. Al-Habibu adalah kekasih. Nabi Muhammad adalah kekasih. Yang mendapat pangkat Al-Habib itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mendapat pangkat Habib itu adalah Nabi. Sehingga ketika cahaya Nabi Muhammad dipertanyakan kepada Allah, apakah itu qila huwa Adam? Apa itu Nabi Adam? Bukan. Qala Adamu bihi uniluhu alal maratib. Bukan Adam cahaya ini. Adam hebat gara-gara cahaya ini. Sampai apa itu Ibnu, apa itu Ibrahim, sampai qila huwa Musa. Qala Musa akhuhu wa hadha habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Ketika ditanya apa cahaya yang hebat ini, cahayanya Musa. Bukan cahayanya Musa. Ini cahayanya dulure Musa. Cahaya ini cahayanya Habib. Kalau Musa kalim, bukan Habib. Musa itu kalimullah, bukan Habibullah. Ini adalah Habibullah, kekasih Allah. Makanya ketika sama-sama akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kekuasaan dan kebesaranmu kepadaku. Minta Nabi Musa. Nabi Muhammad tidak pernah minta, tapi diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya namanya orang minta, ya harus siap-siap fasilitas sendiri. Namanya orang ngelamar, kan lain. Ngelamar sama dilamar ya lain. Kalau ente berani ngelamar, ya siapkan lamarannya. Tapi ketika ente dilamar, ya lain, balas sudah. Tidak usah bawa apa-apa. Dipanggil karena kehebatannya, ya karena akhlaknya, karena ilmunya. Semua orang ingin mengambil menantu, akhirnya dipanggil. Ente lihat anak punya anak perempuan mungkin cocok. Kalau ditawari seperti itu, ya tidak usah bawa apa-apa, balas. Oh, seluar sama isinya seluar. Cukup sudah. Lain. Melamar dan dilamar. Nabi Musa melamar, ngomong, ya Allah saya kepingin. Ya siap-siap kan. Siap-siap dulu, sehingga di training oleh Allah selama 40 hari, 30 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari di bulan Muharram. Fatamma miqatu Rabbina arba'ina. Di dalam Al-Quran, maka cukuplah apa masa training Allah kepada Nabi Musa selama 40 malam, 40 hari. Sampailah pada tanggal 10 hari Muharram atau Yaumu Asyura. Saat itulah Allah berbincang-bincang langsung kepada Nabi Musa tanpa perantara kurir malaikat, sehingga Nabi Musa mendapat julukan Kalimullah. Dan Nabi Muhammad tidak usah training, langsung dibuka, dibawa. Kenapa? Karena yang ini melamar, yang ini dilamar.
sama. Yang ini kalim, yang ini habib. Mana pangkat habib, mana pangkat kalim, ado-adoan. Nah inilah keberhasilan daripada Nabi Muhammad. Antal habibu, engkau adalah al-habib, adalah kekasih. Sehingga ketika kita melihat penulis barat yang menulis orang-orang berapa, 100 atau berapa orang-orang yang berpengaruh di dunia, 100 ya, 100 orang berpengaruh di dunia meletakkan Nabi Muhammad pada urutan pertama, nomor 1 Pak. Dan ini buku dibaca oleh seluruh dunia. Pemikir barat kafir mengakui keunggulan, keagungan, dan pengaruh Nabi Muhammad di dalam kehidupan peradaban manusia, sehingga Nabi ditaruh pada urutan pertama, nomor 1 Muhammad. Kekaguman ini bukan yang pertama kali. Kita kan terkaget-kaget, kok bisa, ini bukan yang pertama kali. 14 abad yang lalu ketika Nabi Muhammad melaksanakan ekspedisi suprarasional di luar jangkauan akal manusia yang tidak akan pernah terjadi sesudahnya dan tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu Isra Mi'raj di langit yang ke-6 ya, sebagaimana sering kita sampaikan, wal ma'ariju lailatul isra'i asratun ondo, yang diturunkan oleh Allah ketika Isra Mi'raj ada 10 anak tangga, 10 anak tangga pertama dari Haram, dari Aqsa menuju langit pertama dan seterusnya. Kita tidak berbicara itu sampai anak tangga ke-6, sampailah Nabi Muhammad di hadapan pintu langit ke-6 ya, maka malaikat Jibril mengetuk pintu langit, disebut dalam hadis sahih. Diketuk pintu langit, sampai tidak usah tanya pintunya langit itu apa terdiri dari besi, apa kayu jati, apa kayu kamper, itu bukan urusan sampean. Yang penting sudah langit ono lawangi, itu aja sudah. Diketuk pintu langit oleh malaikat Jibril. Ternyata siapa yang membuka pada langit ke-6 adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa yang buka lawang. Tanya siapa? Jibril. Nabi Musa, derekan gawa konco. Siapa? Nabi Muhammad, teman saya. Langsung disambut oleh Nabi Musa dengan ucapan marhaban bin Nabi saleh wal akhir saleh. Selamat datang wahai Nabi yang hebat, Nabi yang baik, Nabi yang saleh, dan saudaraku yang saleh. Semua langit-langit itu semua selamat datangnya marhaban bin Nabi saleh wal akhir saleh, selamat datang Nabi yang baik, dan selamat datang wahai dulur yang baik. Yang beda cuma 2. Di langit pertama ada Nabi Adam. Nabi Adam menyambut dengan ucapan marhaban bin Nabi saleh wal ibni saleh, selamat datang wahai Nabi yang bagus dan ananda yang bagus. Dan nanti di langit ke-7 ketika dibuka ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menyambut dengan ucapan marhaban bin Nabi saleh wal ibni saleh, selamat datang wahai Nabi yang baik dan ananda yang baik. Karena Nabi Muhammad menurut garis keturunan Nabi Adam, dan berikutnya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa katanya Nabi Musa? Marhaban bin Nabi saleh wal ibni wal akhi saleh, selamat datang wahai Nabi yang baik dan saudaraku yang baik. Fa ni'mal maji'u ja, tamu yang paling hebat telah datang di hadapan saya. Sudah, setelah bercengkrama dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad akan melanjutkan perjalanan menuju langit yang berikutnya atas perintah Allah. Maka menangislah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini yang menimbul pertanyaan, tidakkah alam semesta berbahagia untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad? Tidakkah bidadari sudah bersolek-solek, berdandan-dandan untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad? Tidakkah sering kita mendengar cerita bagaimana pembicaraan antara bumi dan langit? Bumi langit mengatakan saya punya matahari, bumi mengatakan saya punya ini, dan seterusnya. Ketika langit mengatakan saya punya surga, bumi mengatakan saya punya ini. Akhirnya ketika bumi mengatakan saya punya Nabi Muhammad, kamu punya apa? Dalam sebagian riwayat seperti itu. Ketika bumi mengatakan saya punya Nabi Muhammad, kira dua sopo.
mau jawab Jibril, Mikail, Israfil, dikumpul, ditingkas dari sini, ditimbang, dia tidak ada apa-apanya Pak dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula kama khuliqat samsun wala qamarun wala samaun wala laun wala kulluhum min rasulillahi muhtabisun warfan minal bahri aw rashfan minal diyami. Seluruh alam semesta dari Nabi Muhammad bagikan satu canting dari laut yang lebar dan bagikan satu tetesan dari hujan yang deras. Nah, kemudian nangis Nabi Musa. Ini yang menimbulkan pertanyaan. Tidakkah alam semesta semua bersuka cita, bergembira ria ketika bisa bertemu dengan orang yang termulia di antara semua makhluk, yaitu Nabi Muhammad? Apa sebab Nabi Musa menangis? Ketika dipertanyakan kepada Nabi Musa, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Musa? Tidakkah ini Muhammad? Tidakkah ini kabar gembira? Tidakkah ini sukaria? Lo kok nangis? Kira kok nangis Anda? Apa kata Nabi Musa? Tetesan air mata bukan tetesan air mata kesedihan, tapi tetesan air mata kebanggaan dan kekaguman. Nangis bukan nangis sedih, tapi nangis kagum. Seperti kita lihat nih, penampilan kadang-kadang anak umur 5 tahun bisa baca Quran, hafal Quran. Kita yang tuek-tuek kan nangis. Bukan nangis mangkal, tapi nangis kagum. 5 tahun hafal Quran, saya tahun apa-apa kan gitu. Kagum. Katanya Nabi Musa, ini tangisan kekaguman. Kagum. Apa yang dikagumkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Nabi Musa mengatakan, saya terkagum-kagum dengan Muhammad sehingga tidak terasa air mata menetes. Apa yang dikagumkan? Li'annahu ghulaman bu'itha ba'di yadkhulunal jannata min ummatihi akthar mimman yadkhuluha min ummatihi. Komentar besar Nabi Musa mengakui keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Saya nangis ini annahu ghulaman. Muhammad ini anak muda. Dari segi lahirnya ke dunia kan jauh, Pak. Kalau Nabi Musa itu mengatakan Muhammad ini anak kemarin sore, pantas. Kapan Nabi Muhammad? Baru 14 abad yang lalu. Kapan Nabi Musa? Puluhan ribu tahun yang lalu. Anak kemarin sore. Walaupun Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diciptakan oleh Allah qabla wujudil asya. Tapi lahirnya kan kali-kali terakhir, Nabi akhir zaman. Apa katanya Nabi Musa? Saya kagum li annahu ghulaman, anak kemarin sore. Bu'itha ba'di, diutus jauh sesudah saya, belakang Nabi jauh. Tapi yadkhulunal jannata min ummatihi, dia mampu untuk menggiring umatnya menuju surga lebih banyak daripada kemampuan saya untuk menuntun anak-anak saya ke surganya Allah. Biasanya tanya ini. Kata Nabi Musa, Muhammad anak kemarin sore tapi mampu mengarahkan umatnya menuju surga lebih banyak dan lebih berhasil daripada saya mengarahkan umat saya ke surga. Itu kekaguman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Nabi Muhammad adalah kekasih yang diharap-harap syafaatnya. Kata Nabi, ana mustashfi'uhum idza hubisu. Ana mustashfi'uhum idza hubisu. Saya ini adalah yang akan mengangkat tangan memohon ketika semua bungkam 1000 bahasa. Semua menang paksa dunia, mulai Nabi Adam sampai kiamat semua diam. Innallaha ghadibal yaum lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu. Ini Allah marah besar hari ini. Tidak pernah Allah marah seperti ini sebelumnya dan sesudahnya. Ini puncak kemarahan Allah. Semua takut, semua bungkam 1000 bahasa. Apa kata Nabi Muhammad? Ana khatibuhum idza ansatu. Saya mau ngomong, semua bungkam. Ana khatibuhum, saya ngomong idza ansatu. Wa ana mustashfi'uhum idza hubisu. Saya akan minta ketika semua tidak berdaya. Wa ana mubashiruhum idza alisu. Saya yang akan ngasih support, dorongan ketika mereka sudah putus asa. Ana laha, saya orangnya, saya orangnya. Bersujudlah Nabi Muhammad di hadapan Allah. Ketika itu Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Muhammad angkat kepala, bukan saatnya sujud.
Kalau kau minta sal tu'ta wasfa' tusaffa, apa yang kau minta, minta, apa yang kau akan kau berikan syafaat, berikan syafaat. Sehingga dipuputi satu persatu umatnya oleh Nabi Muhammad, sehingga tidak ada seorang umat pun yang tercecer di neraka. Turja syafa'atuhu, yang sangat diharap syafaatnya. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang akan diminta oleh Nabi akan diberi oleh Allah sampai Nabi Muhammad puas. Nabi Muhammad tidak puas dengan kekayaan, tidak puas dengan pangkatnya, tidak puas dengan keagungannya. Apa kepuasan Nabi Muhammad? Ana ma'ardo, saya tidak akan puas wa wahidun min ummati finnar, selama masih ada satu umatku yang di neraka belum puas. Dipuputi kabeh entek syafaat. Nah, hanya saja Allah pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yamlikuna syafa'ah, tidak akan mendapat syafaat. Pintu syafaat ditutup oleh Allah, tutup full, tidak ada lubang bolongan untuk minta syafaat, tidak ada. La yamlikuna syafa'ah, tutup dulu semua, tutup. Sudah, ketika loket syafaat ditutup semua, tidak ada yang bisa ngambil dan meminta, baru Allah buka pintu. Illa, ada pintu kecil yang dibuka. Illa, semua pintu syafaat ditutup, illa kecuali satu pintu dibuka, manittakhadha 'indar rahmani ahda, orang yang sudah buat janji kepada Allah untuk mendapat syafaat, baru akan mendapat syafaat. Yang sudah beli karcis baru dapat syafaat. Ketika ayat ini turun dan didengar oleh orang-orang, ketika itu sahabat dan yang lain-lainnya, maka mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Muhammad seperti orang demo. Karena kan sudah jelas tidak akan ada syafaat kecuali yang sudah beli karcis. Siapa karcisnya? Ya mesti Nabi Muhammad karcisnya. Berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Muhammad. Ketika ditanya, ada apa kalian ini datang? Allah berfirman, la yamlikuna syafa'ata, tidak ada syafaat Nabi illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda, kecuali yang sudah tekan kontrak syafaat bahwa nanti bisa mengambil syafaat. Sekarang saya mau tekan, kata orang-orang, saya mau janji sekarang mau beli karcisnya. Apa kata Nabi? Bukan ini caranya tekan. Terus gimana yang dimaksud karcis oleh Allah adalah Al-Quran? Kata Nabi ada as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, itu karcis syafaat. Dan apabila tidak salat bagaimana Nabi? Apa kata Nabi? Apabila tidak salat bari'at min hudimati Muhammad, lepas tanggung jawab Muhammad. Dalam riwayat lain ditulis di dalam batu ini ada tulisan hada kharijun min rahmatillah, ini orang yang tidak sholat, orang yang keluar dari rahmatnya Allah. Kalau sudah keluar, ana bari'un minhu, saya ada tanggung jawab, urus-urusan dewek. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu inda sirat, di ketika di sirat. Sirat adalah salah satu pos yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang tanya Nabi Muhammad, nanti di akhirat saya cari sampean ada di mana? Ada beberapa pos yang ditentukan oleh Nabi. Di antara pos-pos yang di sana Nabi standby adalah as-sirat. Idza ma zallatil qadamu, ketika kaki-kaki sudah licin tergelincir untuk jatuh ke neraka, di sana Nabi Muhammad yang akan menuntun umatnya sampai mampu menyeberangi neraka dan masuk ke surganya Allah. Laula kama khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lawhun wala qalamu fakun syafi'i mata ma thurtu min jadati fa innani dhaifukum wa dhaifu muhtaramu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alayka ya Rabbi ashani wad daraji ya Rasulullah, salamun alayka ya Rabbi ashani wad daraji ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi ashani wad daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi ashani wad daraji
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله